Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, semoga senantiasa kita berada dalam keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita melewati bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan suci Ramadan, kita sambung dengan amaliyah ubudiyah untuk Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal yang mulia ini. Salah satu kegiatan untuk menyambung itu adalah dengan kajian-kajian yang diadakan oleh Yayasan Prima. Dan alhamdulillah ini adalah pertemuan ketiga ya di kajian-kajian setelah Ramadan di Yayasan Prima, dan insya Allah kita akan masuk pada kajian perdana dalam tadabbur ayat-ayat parenting. Kita akan membahas ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kaitannya dengan rumah tangga, yang kaitannya dengan keluarga, yang kaitannya dengan pendidikan anak, pengasuhan, dan lain sebagainya. Agar kita memiliki satu pijakan yang memang bersumber dari wahyu, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa kajian ini menjadi penting, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena memang asas dari mujtama al-Islam, asas dari masyarakat yang Islam adalah karena dia terbentuk dari keluarga-keluarga yang di dalamnya berasaskan nilai-nilai wahyu, baik Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran sendiri seperti kita ketahui, dia bukan hanya sekedar kitabut tilawah. Jadi Al-Quran yang kita baca, yang kita khatamkan setiap bulan, yang kita ulang-ulang khatamkannya di bulan Ramadan, bukan hanya kitabut tilawah, bukan hanya kitab yang diturunkan dibaca. Al-Quran itu lebih dari sekedar diturunkan untuk dibaca. Memang membacanya adalah bagian dari ibadah. Mentadaburi Al-Quran adalah bagian dari ibadah. Menghafal ayat-ayat di dalam Al-Quran juga merupakan ibadah. Tapi inti dari diturunkannya Al-Quran agar ia menjadi way of life, agar dia menjadi guidance bagi kita, agar dia menjadi petunjuk hidup kita. Segala sesuatu ada Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan satu pedoman yang menjadikan kehidupan kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan dan kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia pasti itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai manusia, sesungguhnya engkau ini berjalan dalam kehidupan dunia ini menuju Tuhanmu, famulaqih, dan pasti kita akan menghadap, bertemu, menjumpai Allah Subhanahu wa taala pasti. Nah, dan di dalam perjalanan kehidupan kita hingga kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membiarkan kita hidup dengan semau kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita mengelola kehidupan baik pribadi kita atau hubungan kita dengan istri atau hubungan kita dengan anak-anak semau kita, tidak. Dan tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan aturan, turunkan manual, turunkan panduannya, yaitu Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada segala sesuatu yang menjadi sumber segala kebaikan dalam kehidupan kita, baik secara personal ataupun kehidupan kita secara masyarakat, secara kolektif. Nah, salah satunya adalah tentang berkeluarga, tentang membina rumah tangga, tentang mengasuh dan mendidik anak-anak. Allah Subhanahu wa taala berikan saran, jelaskan bagaimana seharusnya dan bagaimana tidak semestinya. Dan Allah Subhanahu wa taala melengkapi tuntunan-tuntunan itu dengan cerita orang-orang soleh
yang pernah hidup di muka bumi ini. Baik dia adalah seorang nabi atau rasul, atau bahkan dia adalah seorang manusia biasa yang bukan nabi, bukan rasul. Nah, salah satu dari ayat-ayat parenting yang akan kita bahas dalam kajian-kajian prima dari hari ini dan insya Allah pada pekan-pekan berikutnya akan kita mulai dari tadabbur surat Ali Imran ayat 33 sampai dengan 37. Maka oleh sebab itu saya berharap jamaah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang ada saat ini bersama kita di majelis ini, sebaiknya sambil membuka Al-Quran begitu, sehingga kita tahu letak ayat-ayat tersebut, kita bisa sambil mentadaburinya, kita bisa sambil melihat ayat-ayat tersebut dan membacanya serta merenungi artinya. Nah, selebihnya nanti insya Allah kita akan coba gali kandungan-kandungan ayat-ayat tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Surat yang akan kita bahas adalah surat Ali Imran. Dan persisnya adalah ayat 33 sampai 37. Saya ingin mulai dengan surat ini, yaitu Ali Imran. Surat Ali Imran artinya keluarga Imran. Al-Imran. Keluarga Imran. Di dalam Al-Quran, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menemukan banyak nama sosok, banyak nama orang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagian dari nama-nama itu bahkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nama dari surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada surat Nuh, ada surat Luqman, ada juga orang-orang yang dicatat oleh sejarah seperti Ashabul Kahfi dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan surat-suratnya dengan orang-orang tersebut, dan orang-orang hebat, orang-orang mulia, orang-orang yang memiliki kisah sejarah yang patut diteladani oleh umat manusia. Namun di antara nama-nama orang itu ada salah satu surat, dan ini hanya satu-satunya di dalam Al-Quran yang menyebutkan nama seseorang dengan keluarganya, dengan sebutan keluarga. Artinya bukan dia secara personal begitu. Yaitu surat Ali Imran. Satu-satunya di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran, keluarga Imran. Tidak disebutkan surat Alu Nuh atau Alu Luqman atau Alu Ibrahim dan lain sebagainya. Tidak disebutkan Alu Yusuf. Sekalipun di dalam surat Yusuf juga ada kisah tentang ayahanda beliau, tentang saudara-saudara beliau, dan seterusnya. Tapi disebut dengan nama surat Yusuf, surat Ibrahim, surat Nuh, surat Luqman, dan lain sebagainya. Nah, surat Ali Imran ini satu-satunya surat yang dengan kata alu atau ahal atau keluarga, keluarga Imran. Salah satu keistimewaan surat ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, Iqra'uz Zahrawaini ay al-muniratain fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqani min tayrin sawaf yatahajjani an ashabihima. Jadi bacalah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah dua surat yang disebut dengan Az-Zahrawaini. Apa surat Az-Zahrawaini? Yaitu Al-Baqarah dan Al-Imran. Jadi digandengkan dua surat ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diperintahkan untuk membaca dua surat ini secara keseluruhan. Kenapa? Fa innahuma, sebab keduanya ta'tiyani yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat akan datang. Ka'annahuma ghamamatan, seakan-akan dia adalah awan yang melindungi orang-orang yang membacanya. Di dalam riwayat yang lain, ka'annahuma firqani min tayrin sawaf, seperti burung-burung yang juga berada menaungi orang-orang yang membacanya, yang menjadi hujah bagi orang-orang yang membacanya dan mentadaburinya
serta menjadikan apa yang ada di dalamnya sebagai panduan hidup, sebagai pedoman hidup. Jadi para sahabat sendiri menjadikan ukuran kemuliaan atau keagungan, prestasi atau prestise seseorang itu saat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka membaca atau mentadaburi atau mengamalkan isi kandungan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dalam sebuah riwayat, Anas bin Malik mengatakan, "Kana ar-rajulu idza qara'a al-Baqarah wa ala Imran yu'addu fina 'aziman." Sungguhnya seseorang di kala itu ketika dia membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, maka dia dianggap, dipandang sebagai seseorang yang azim, seseorang yang memiliki kedudukan yang istimewa. Itulah salah satu dari keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan surat Ali Imran. Dia digandengkan dengan surat Al-Baqarah. Demikian itu saudara-saudariku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kalau kita lihat kandungan dari surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, dia melingkupi segala aspek kehidupan manusia. Sesuatu yang besar, yang fundamental di dalam kehidupan manusia itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Di situ ayat-ayat tentang politik, di situ ayat-ayat tentang ekonomi, di situ ayat-ayat tentang keluarga juga ada, di situ ayat-ayat tentang ibadah seperti puasa, zakat, haji, adanya di dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Begitu juga tentang jihad, begitu juga tentang bagaimana berargumen terhadap orang-orang yang tidak sepaham dengan Islam seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran, sehingga itu dia disebut dengan Al-Zahrawan atau Al-Zahrawaini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah khususnya kaitannya dengan parenting, kaitannya dengan pendidikan keluarga, kaitannya dengan pengasuhan anak-anak dan pendidikan mereka, Allah Subhanahu Wa Taala juga meletakkan dan bahkan dia juga menjadi nama begitu. Sekalipun di dalam surat Ali Imran ini tidak kita temukan cerita tentang Imran. Siapa itu Imran? Siapa itu Imran, bagaimana beliau, dan lain sebagainya tidak kita temukan di dalam surat Ali Imran. Justru yang dikisahkan di dalam ayat-ayat yang ada di surat Ali Imran ayat 33-37 itu adalah kisah tentang istri Imran dan putri beliau, yaitu Maryam. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang istri Imran. Tapi apa yang bisa kita gali, apa yang bisa kita sarikan dari bahwa sekalipun tidak ada nama Imran disebut atau diceritakan, tidak ada Imran diceritakan di dalam ayat-ayat tersebut, tapi ayat itu disebut dengan Ali Imran, keluarga Imran. Nama Imran diletakkan di situ. Alasannya adalah karena beliau merupakan kepala rumah tangga. Beliau adalah seorang ayah dari seorang mukminah, seorang yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus beliau juga adalah seorang suami dari seorang istri yang solehah. Istrinya adalah solehah dan tentunya dia juga adalah orang yang soleh dan melahirkan keturunan-keturunan yang soleh. Nanti kemudian lahir dari generasi ini seorang nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu Isa ibn Maryam. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin mulai dari ayat yang ke-33. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa dia memilih beberapa orang dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala mengistimewakan
beberapa orang dari hambanya. Yang pertama disebutkan adalah Adam. Allah astafa Adam. Yang pertama Adam. Wa Nuh. Dan yang kedua Nuh. Wa ala Ibrahim. Dan keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim. Wa ala Imran. Dan keluarga Imran. Jadi dua person atau dua personal, dua orang yang nama mereka disebut secara langsung, yaitu Nabi Adam dan Nabi Nuh. Dan dua keluarga yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keistimewaan dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Apa makna istifa? Apa makna dari keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ini sehingga kemudian menjadi teladan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adam tentunya menjadi istimewa karena dia adalah Abul Bashar. Dia adalah bapak kita semua. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan terjadi banjir bandang yang begitu besar dan menghanyutkan makhluk-makhluknya, kecuali orang-orang yang bersama dengan salah seorang nabi dan rasulnya, yaitu Nuh alaihi salam. Nah, para ulama mengatakan Nuh alaihi salam menjadi istimewa. Nuh alaihi salam menjadi istimewa karena dia bimata bati Abil Bashar Ats-Tsani. Dia seakan-akan berkedudukan sebagai ayahnya manusia untuk yang kedua kalinya setelah Nabi Adam, karena umat manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala, binatang dan lain sebagainya saat itu hanyut tenggelam, lalu kemudian yang disisakan adalah mereka yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam, dan Nabi Nuh lah yang menjadi pemuka mereka. Lalu kemudian Al-Ibrahim. Nah, ini disebut keluarga Nabi Ibrahim. Yang selanjutnya Nabi Ibrahim sendiri disebut dengan Abul Anbiya, menjadi istimewa, memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah seorang nabi dan melahirkan keturunan seorang nabi, dan keturunan-keturunan mereka melahirkan nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjadi istimewa dan disebut di dalam sejarah peradaban Islam sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi Nabi Adam adalah bapaknya manusia, Nabi Nuh adalah bapaknya manusia kedua, lalu kemudian Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Lah, kemudian Imran. Siapa itu Imran? Imran adalah manusia biasa, bukan nabi dan bukan rasul. Tapi beliau adalah orang yang soleh. Disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir bahwa Imran ini adalah seorang yang soleh, seorang yang ahli ibadah, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mampu membina rumah tangganya begitu baik. Istrinya dia bisa bina dengan penuh dengan kemuliaan, sehingga kemudian dia melahirkan anak-anak. Salah satunya adalah Maryam. Salah satunya adalah Maryam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga ini menjadi usrah misaliyah, keluarga yang ideal, keluarga teladan yang layak diteladani oleh keluarga-keluarga muslim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang istri dari Imran. Istri Imran berkata di dalam ayat ke-35, "Idz qalat imra'atu Imran, rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Sungguhnya ingatlah ketika istri Imran berkata, dia bermunajat kepada Rabb-nya, "Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni." Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan apa yang ada di dalam kandunganku ini untuk berkhidmat kepadamu, menghambakan diri kepadamu. Maka terimalah nazar ini ya Allah. Sungguhnya Engkau Maha Pendengar, lagi Maha Mengetahui. Sama sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang prinsip yang ingin kita gali di dalam ayat yang ke-35 dari surat Ali Imran ini. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, mengajarkan seorang ayah dan seorang ibu bagaimana memulai atau start
program mencetak generasi robbani, program mencetak generasi unggul, generasi-generasi hebat. Memang kita memiliki bacaan yang banyak. Kita memiliki atau membaca teori-teori yang beragam, baik teori yang datang dari Islam ataupun teori yang berasal dari luar Islam. Bagi saya itu semua silahkan, boleh dibaca. Tapi tetap yang menjadi acuan pertama kita di dalam kehidupan ini adalah kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kemudian ingin mencoba membangun peradaban besar itu berasaskan dengan apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala dan petunjuk Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tidak alergi dengan teori-teori yang ada di Barat atau Timur. Kita tidak alergi dengan teori-teori atau sesuatu yang diaplikasikan kemudian melahirkan generasi-generasi yang cemerlang, yang gemilang di abad modern ini. Tapi kita ingin mencoba menemukan sesuatu yang menjadi fondasi awal, yang menjadi dasar yang kokoh dan mengakar dari agama kita ini. Adapun ketika kita menemukan teori-teori Barat, silahkan jika itu baik dan sesuai dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan tuntunan Rasulullah SAW, kita ambil. Tapi ketika teori parenting dalam dunia atau worldview Barat tidak bersesuaian, maka kita gunakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau misalkan kita menemukan ada satu teori dari konsep Barat yang bersesuaian dengan kitab Al-Quran, maka kita akan mengatakan bahwa kita mengikuti tuntunan Al-Quran, bukan karena kita mengikuti tuntunan Barat. Berbeda antara seseorang yang mengaplikasikan tuntunan Al-Quran di dalam hidupnya dengan hanya karena dia membaca teori yang ada di luar Islam. Contoh, seseorang, katakanlah di masa-masa kita saat ini dalam situasi wabah, ada istilah social distancing, physical distancing, dan lain sebagainya. Tentu, dalam teori ilmu kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya tersebarnya wabah. Kita dianjurkan untuk tidak berbaur. Nah, itu adalah sesuatu yang logis. Kalau kita lakukan, insya Allah kita akan selamat. Tapi bagi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu menemukan bahwa ternyata di dalam Al-Quran atau tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dikatakan bahwa ketika terjadi wabah maka lakukan A, B, dan C. Lalu kemudian dia lakukan A, B, dan C, social distancing, membersihkan diri, dan lain sebagainya itu karena mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, pahalanya lebih besar daripada hanya sekedar kita melakukan hal tersebut karena mengikuti aturan kesehatan. Kita di dalam dunia bisnis misalkan, kita jujur, kita melakukan sesuatu sesuai dengan SOP-nya dan lain sebagainya. Begitu pula di dalam dunia kerja, itu akan memberikan kita manfaat yang besar. Itu akan memberikan faedah bagi kita. Tapi ketika hal tersebut kita lakukan, kita jujur, kita tidak berbohong, tidak mengulangi takaran, menjalankan SOP dan mengerjakan pekerjaan kita dengan profesional karena tuntunan yang ada di dalam Al-Quran, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berbeda hasilnya dari orang yang hanya melakukan itu karena teori administrasi yang dia baca. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu pula di dalam mengelola keluarga, di dalam mendidik anak, membina anak dan istri, membangun keluarga besar dan lain sebagainya. Ketika kita hanya bersandarkan pada teori-teori yang mungkin asalnya adalah dari produk-produk pemikiran orang Barat, lalu kemudian itu baik, tidak jauh lebih besar manfaatnya atau benefitnya baik di dunia dan akhirat ketimbang kita kemudian merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi bahwa kalau ada teori Barat yang bersesuaian dengan Al-Quran, maka kita katakan kita mengikuti Al-Quran yang dikuatkan oleh teori Barat, bukan karena kita mengikuti teori Barat. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada kita, mengabarkan kepada kita satu kisah. Allah memberitahukan sosok perempuan yang saat itu sedang mengandung bayinya dari seorang lelaki yang soleh, yang sudah wafat, yaitu istrinya Imron. Ya katakan, Robbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku nazarkan apa yang ada di dalam kandunganku ini untuk menjadi pengkhidmat Baitul Maqdis, menjadi orang yang akan menghambakan diri kepadamu.
menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang akan mewakafkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fataqabbal minni, maka terimalah itu dariku ya Allah, innaka antas samiul alim. Di dalam kajian-kajian pendidikan Islam, di dalam kajian-kajian parenting Islami, Islamic parenting, kita akan menemukan ayat ini dijadikan sandaran oleh para ulama untuk mengatakan bahwa sejatinya keluarga muslim itu harus memiliki visi di dalam membangun keluarga. Bahkan ketika kita memulai keluarga itu, maka keluarga itu mesti kita niatkan sepenuhnya untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun jadinya nanti anak-anak kita, apapun cita-cita besar yang dimiliki, impian-impian besar yang dimiliki oleh anak-anak kita, kita pastikan bahwa dia berkhidmat. Dia akan berkhidmat, dia akan mewakafkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Entah nanti Allah jadikan dia sebagai seorang dokter, Allah jadikan dia sebagai seorang bisnismen, Allah jadikan dia sebagai seorang jenderal dan lain sebagainya, Allah jadikan dia sebagai seorang ulama, semuanya itu dalam koridor berkhidmah untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh Ibunda Maryam, istrinya Imran. Inni nadartu laka ma fi batni. Sedari awal dia sudah menazarkan, meniatkan bahwa nanti kalau janinku ini lahir, kalau kandunganku ini lahir, maka ketika dia lahir sampai dia dewasa, sampai dia wafat, dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan berkhidmah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah prinsip yang begitu agung yang diajarkan oleh Al-Qur'an, bahwa keluarga itu mestilah tegak di atas visi dan orientasi untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia pendidikan atau di dalam teori-teori pendidikan kita akan menemukan banyak sekali treatment atau teori-teori yang dikeluarkan oleh pakar-pakar pendidikan. Khususnya kalau kita berbicara tentang pendidikan secara umum hari ini yang dipelajari di bangku-bangku kuliah, yang dipelajari oleh konsultan-konsultan pendidikan, kita akan menemukan kebanyakan kiblatnya kepada teori-teori pendidikan barat. Misalkan teori kecerdasan majemuk dan lain sebagainya, teorinya belum misalkan yang mengatakan bahwa kecerdasan itu harus meliputi kognitif, kemudian psikomotorik, afektif, dan psikomotorik. 3. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini yang dilahirkan oleh teori barat. Bahwa seseorang itu atau seorang anak yang kita didik, mesti dia memahami apa yang menjadi materi atau ilmu yang kita sampaikan. Lalu kemudian dia bisa menjiwainya. Menjadikan apa yang dia hafal, apa yang dia ketahui itu, dia resapi dan dia sadari. Terinternalisasi di dalam jiwanya. Dan lalu yang ketiga mereka katakan ada psikomotorik, bahwa seorang anak baru bisa dikatakan berhasil kita mendidiknya ketika mereka sudah terbiasa melakukan apa yang mereka sudah resapi dan apa yang telah mereka ketahui itu. Jadi terhenti sampai di situ teori barat. Jadi anak itu kalau sudah diajarkan bersih, secara kognitif dia ketahui, kemudian dia resapi, lalu kemudian dia bisa hidup bersih, selesai. Itu teori barat. Seorang anak ketika diajarkan A, B, dan C, lalu kemudian dia jiwai, dia resapi, lalu kemudian dia praktekkan dengan sungguh sangat baik, seperti pendidikan-pendidikan yang kita temukan di banyak negara-negara barat, Finlandia, dan lain sebagainya, maka selesai sampai di situ. Tapi di dalam konsep pendidikan Islam, tidak selesai sampai ke psikomotorik. Ada hal yang keempat yang bisa kemudian melengkapi 3 prinsip tadi atau 3 komponen tadi, yaitu apa yang disebut dengan aspek konatif. Konatif inilah yang bisa kita linkkan dengan ayat ke-35 surat Ali Imran itu. Apa itu aspek konatif? Aspek orientatif, sesuatu yang membuat seseorang itu menyadari bahwa apa yang dia lakukan memiliki orientasi tertentu. Seorang anak yang diajarkan bersih, dia memahaminya, lalu meresapi bahwa hidup itu harus bersih, lalu dia mampu membuang sampah pada tempatnya. Ketika dia temukan sampah, dia ambil sampah itu lalu pungut dan dia buang ke tempat sampah. Lalu kemudian yang keempat ini yang penting.
apa yang dia lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang tidak ada di dalam konsep barat. Seorang anak yang dididik oleh orang tuanya, atau bagi Anda yang menjadi guru, menjadi dosen, mestilah apa yang kita ajarkan itu orientasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan anak-anak itu sopan, kita ajarkan anak-anak itu jujur, kita ajarkan anak-anak itu hidup berkarakter, mesti tidak boleh alfa, tidak boleh gaib, tidak boleh luput bahwa yang kita ajarkan itu orientasinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita kenalkan bahwa apa yang mereka lakukan itu haruslah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini aspek konatif. Aspek yang keempat yang melengkapi teori barat atau sesuatu yang tidak ada di dalam teori barat. Yang A, B, C, kognitif, afektif, psikomotorik semuanya bagus, tapi kalau tidak ada aspek konatifnya, tidak ada aspek orientatif yang kemudian sesungguhnya menjadi ruh yang utama dari segala amal, maka itu tidak ada artinya di akhirat. Oleh sebab itu, ketika kita memahami bahwa generasi terbaik di dalam Al-Quran seperti generasi yang dilahirkan dari rahim istrinya Imran ini, sudah sedari awal mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kelahiran anak ini adalah merupakan bagian dari khidmah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini dengan ayat yang ke-36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika istrinya Imran telah melahirkan bayinya, dia katakan rabbi inni wada'tuha unsa. Dengan sangat khawatir dia bertadarru kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Ya Allah, Tuhanku, sungguhnya yang aku lahirkan ini perempuan. Harapannya yang dia lahirkan itu adalah laki-laki. Waktu itu tidak ada USG ya. Jadi baru dia ketahui anak itu perempuan atau laki-laki setelah dia dilahirkan. Ini wada'tuha unsa. Jadi ini menandakan bahwa si ibu ini betul-betul serius berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mengandung, bahwa dia ingin mewakafkan anak ini ketika dia sudah lahir. Harapannya dia laki-laki sehingga dia menjadi anak yang kuat. Tapi ternyata yang dilahirkan adalah perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa yang dia lahirkan. Yang dia lahirkan itu laki-laki ataukah perempuan. Allahu a'lamu bima wada'at. Wa laysa dzakaru kal unsa. Dan laki-laki itu berbeda, tidak sama dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryam. Dan yang poin yang berikutnya yang ingin kita bahas, dia mengatakan wa inni samaituha Maryam. Dan aku namakan bayi ini adalah Maryam. Maryam, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut sebagian para ulama merupakan bahasa Suryaniyah yang artinya adalah rafi'ah. Yang artinya adalah muta'abbidah. Jadi ada beberapa arti dari kata Maryam ini, dari nama Maryam itu. Yang pertama artinya muta'abbidah, al-murtafi'ah, al-mahbubah, yang disukai, yang dicintai, yang tinggi, yang menghambakan diri. Itu arti-arti yang bisa dilacak ke kamus-kamus bahasa Ibrani, Suryani dan lain sebagainya dari kata Maryam itu. Nah, di dalam bahasa Arab juga bisa, tapi kan mereka bukan mengambil nama tersebut dari bahasa Arab. Dan di dalam Nahwu pun disebutkan Maryam ini adalah bahasa Ajam, sehingga kalau di dalam Nahwu, kalau kata Maryam ini seharusnya kalau kata bahasa Arab baris bawah, dia baris atas, mamnu' minas sarf namanya. Misalkan bi Maryama, min Maryama, enggak kita bilang min Maryami atau min Maryamin. Berbeda dengan Muhammad, maka kita katakan min Muhammadin, ila Muhammadin. Tapi kalau Maryam, ila Maryama, atau min Maryama, li Maryama, tidak seperti li Muhammadin dan lain sebagainya. Nah, jadi artinya adalah muta'abbidah, yang senantiasa beribadah, yang memiliki kedudukan tinggi dan seterusnya. Inti yang ingin kita ambil, pelajaran yang penting yang ingin kita ambil dari penggalan ayat ini, samaituha Maryam, aku namakan dia Maryam, bahwa
seorang ayah, bunda mestilah memberikan nama yang merupakan bagian dari cita-cita yang diharapkan untuk generasi yang ingin dicetak dari keluarga tersebut. Dia akan menjadi orang yang senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia namakan Abid, Abad, Abdullah dan lain sebagainya. Dia ingin anaknya menjadi orang-orang yang memiliki cita-cita yang luhur, imam, memiliki prestasi yang gemilang, faiz dan lain sebagainya. Yang jelas nama itu merupakan harapan dari orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Islam kita diperintahkan untuk ihsan kepada anak-anak. Salah satu bentuk ihsan buat anak-anak adalah memberikan mereka nama yang baik. Diceritakan di dalam sebuah riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah didatangi oleh seorang ayah, seorang bapak yang mengadukan kedurhakaan anaknya. Ketika dia menghadap di hadapan Umar bin Khattab, orang ini menjelaskan bahwa anakku itu kok bandel sekali, anakku itu kok durhaka sekali, anakku itu kok nggak mau ngikuti, nggak mau taat sama orang tuanya. Maka kata Umar bin Khattab, coba panggil anakmu ke sini. Panggillah anak itu. Lalu anak itu datang bersama ayahnya kepada Umar bin Khattab. Di hadapan Umar bin Khattab, anak itu duduk bersama ayahnya. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada anak tersebut, wahai Fulan, kenapa orang tuamu mengatakan bahwa engkau adalah anak durhaka? Kenapa engkau durhaka kepada ayahmu? Maka anak itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, bukankah orang tua itu seharusnya ihsan kepada anaknya? Bukankah orang tua itu harus berbuat baik kepada anak-anaknya? Oh ya, betul. Dan bentuk ihsan seorang ayah, kata Umar bin Khattab, dia menikahi wanita yang solihah, agar nanti keturunan yang terlahir itu adalah orang-orang, anak-anak yang soleh. Lalu kemudian dia memberi nama anak itu dengan nama yang baik dan mengajarkan kepada dia Al-Quran. Jadi 3 hal yang menjadi indikator seorang ayah dan ibu telah berbuat ihsan kepada anaknya. Bagi seorang suami, sebelum dia menikah, dia sudah memastikan bahwa istri yang dia nikahi itu adalah seorang wanita yang solihah. Ya, maksudnya kemudian ketika sebelum mengetahui Islam atau sebelum belajar banyak tentang Islam, dia menikahi siapa saja, lalu kemudian ketika ilmu itu sudah sampai kepadanya, dia berusaha untuk menjadikan istrinya istri yang solehah. Lalu kemudian dia namakan anaknya dengan nama yang baik. Lalu kemudian diajarkan dia Al-Quran. Kata anak itu terus kemudian di hadapan Umar bin Khattab, sesungguhnya ayahku tidak pernah satupun dari 3 itu memberikan kepadaku. Tidak ada satupun dari ketiga hal itu dia berikan kepadaku. Saat dia ingin menikah, dia tidak pernah melihat faktor kesolehahan seorang wanita. Dia menikahi seorang budak dari seorang majusi. Maka aku lahir dari wanita tersebut. Lalu kemudian dia memberi nama kepadaku Ju'al. Ju'al itu semacam hewan kecil yang kayak kutu begitu, kutu yang ada di kasur itu namanya Ju'al. Dia namakan anaknya seperti itu. Jadi dengan nama hewan yang kotor, menjijikkan. Lalu kemudian sama sekali dia tidak pernah mengajarkan kepadaku Al-Quran. Maka kata Umar bin Khattab, wahai bapak, sungguh engkau ini durhaka kepada anakmu. Jadi dari riwayat ini, dari asar, dari kisah Umar bin Khattab ini kita temukan ternyata di dalam Islam itu ada istilah uququl aba. Jadi ada istilah ayah yang durhaka, bukan hanya anak saja yang durhaka. Jadi ada anak durhaka, ada juga ayah yang durhaka, ada juga ayah yang durhaka kepada anak-anaknya, yaitu orang tua yang tidak mengajarkan anaknya dan tidak memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya. Kita di Indonesia banyak kita temukan nama-nama aneh, nama-nama yang tidak pernah orang tuanya berpikir makna dari nama tersebut apa. Asal comot dari Al-Quran misalkan, juga tidak semua kata-kata di dalam Al-Quran pas untuk dijadikan nama begitu. Saya pernah punya murid di salah satu pesantren di Jawa Barat. Ketika masuk tes seleksi itu kita kaget dengan nama ini.
Setelah membaca biodatanya namanya mujrimin. Nah, mujrimin. Mujrimin itu artinya orang-orang yang jahat. Memang kata al-mujrimin itu ada di dalam Al-Quran. Wa kadzalika najzi al-mujrimin. Begitulah kami akan membalas orang-orang yang jahat. Ada di dalam Al-Quran, barangkali itu yang diambil oleh ayahnya lalu dinamakan anaknya mujrimin. Akhirnya kita ganti itu nama dengan solihin, muslihin. Jadi anak itu kemudian setelah masuk pesantren namanya diganti. Nah, itu contoh-contoh yang tidak pantas, seharusnya diberikan nama seperti itu. Nah, Maryam adalah nama yang diberikan oleh ibundanya dan artinya adalah sangat baik, yaitu orang yang senantiasa beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nama itu adalah doa. Wa ini samaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku mohonkan dia perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala wa dzurriyyataha dan keturunannya minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Tugas kita sebagai ayah dan bunda tidak hanya mengajarkan anak-anak kita segala macam ilmu. Tugas kita bukan hanya mengantarkan anak-anak kita ke sekolah, mengantarkan anak-anak kita ke pesantren. Tugas kita tidak hanya memberikan mereka makan, minum, dan membelikan mereka pakaian. Itu adalah bagian dari tugas kita. Tapi salah satu dari tugas-tugas utama seorang ayah dan ibu adalah u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Tidak boleh luput dari program pendidikan kita untuk anak-anak kita itu senantiasa memberikan perlindungan atau memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak kita. Mereka mau berangkat ke sekolah, kita menjadi aman. Kenapa aman? Bukan karena sopirnya yang baik, bukan karena mobilnya yang nyaman. Tapi kita merasa aman karena kita sudah doakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Itulah salah satu yang bisa kita gali di ayat-ayat lain tentang parenting ketika Nabi Yakub. Nabi Yakub itu memiliki anak namanya Yusuf. Nah, Yusuf saat itu berada di dalam manuver begitu ya. Tipu daya saudara-saudaranya. Lalu kemudian mereka minta izin agar bisa menjauhkan Yusuf dari ayahnya. Saudara-saudaranya Yusuf minta izin kepada ayahnya untuk mengajak Yusuf pergi bermain. Tapi kemudian kita temukan di ayat tersebut ada satu perbedaan yang cukup menarik ya. Ini barangkali nanti insya Allah bisa kita ulas di dalam kajian surat Yusuf di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi secara singkat, Nabi Yakub didatangi oleh saudara-saudaranya Yusuf 2 kali. Yaitu pertama ketika mereka minta izin untuk membawa Yusuf, dan kedua ketika minta izin untuk membawa adiknya Yusuf. Ketika mereka datang untuk minta izin kepada ayahnya untuk membawa Yusuf, mereka berkata, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana godan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Wahai ayahku, wahai ayah, biarkanlah Yusuf pergi bermain bersama kami. Sungguh kami akan menjaga mereka. Lalu kemudian Nabi Yakub mengatakan apa? Membalas permintaan mereka. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Saya khawatir kalau seandainya kalian bawa adikmu Yusuf ini, nanti dia dimakan oleh serigala sementara kalian lalai menjaganya. Tidak bisa menjaganya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nabi Yusuf tidak kembali. Tapi di episode berikutnya, setelah sekian tahun berlalu, mereka minta izin untuk membawa saudaranya Yusuf. Mereka minta izin kepada ayahnya. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minal kail fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Wahai ayah, sungguhnya kami ditolak oleh raja.
Dia meminta kami untuk membawa adik kami beserta kami untuk menuju ke istana. Sungguh kami akan menjaga mereka. Nah, beda jawabannya Nabi Yakub untuk yang kedua kalinya ini. Kalau yang kedua kalinya ini beliau mengatakan, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qablu fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khairun hafiza. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha menjaga, sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan sesungguhnya dia adalah Tuhan yang paling pemurah, lebih pemurah dari siapapun yang pemurah. Allah Subhanahu wa taala maha menjaga dan maha berkasih dan maha sayang kepada siapapun hambanya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kemudian bukan hanya adiknya yang kembali, Yusuf pun kembali. Nah, jadi bagi kita sebagai orang tua, ketika melepaskan anak kita kemanapun, mereka SD berangkat ke sekolah, mereka SMP, SMA berangkat ke pesantren, mereka kuliah berangkat ke luar kota, ke luar daerah, ke luar negeri, selalu sertakan doa perlindungan untuk anak-anak kita. Allahumma innaka khairun hafiza wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguhnya engkau sebaik-baik yang memelihara, dan sesungguhnya engkau lebih kasih dan lebih sayang daripada kami, daripada semua manusia terhadap anak tersebut. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui anak pada orang tuanya. Kalau dalam fenomena hari ini kita melihat banyak orang tua khawatir ketika anak-anaknya keluar. Khawatir ketika anak-anaknya mau berangkat ke sekolah. Khawatir dengan teman-temannya, khawatir terhadap orang jahat, khawatir terhadap perempuan, kemudian mereka berkenalan, pacaran, dan lain sebagainya. Bagi seorang orang tua muslim, setelah dia membentengi anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, maka dia katakan setiap kali anaknya keluar, Allahumma innaka khairun hafizah wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau yang melindungi dan engkau yang maha berkasih dan sayang kepada anak-anak kami. Itu yang ketiga. Ayat terakhir di dalam surat Ali Imran yang kita bahas, fataqabbalaha rabbuha. Setelah dia berdoa, bernazar, lalu kemudian memberikan nama, lalu kemudian dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak itu, untuk bayi itu, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah Subhanahu wa taala menerima nazar itu dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan Allah Subhanahu wa taala besarkan dan kembangkan, tumbuhkan anak itu dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan Allah jadikan yang memelihara anak kecil itu, bayi itu adalah Nabi Zakaria, seorang yang soleh yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan posisi ayahnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan posisi orang yang akan mengasuh Maryam adalah Nabi Zakaria. Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan Nabi Zakaria adalah paman, suami dari bibinya Maryam. Jadi, istrinya Imran punya saudari, saudarinya istri Imran itu adalah istri dari Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria adalah paman, kalau sebutan kita di Indonesia, paman dari Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria datang ke tempat peribadatannya Maryam, di mihrabnya Maryam, setiap kali itu kemudian dia temukan ada makanan yang tersedia, sesuatu yang aneh. Jadi yang pertama, Maryam dengan berkat doa ibundanya, dia memiliki atau dia mendapatkan pengasuh yang soleh, yaitu Nabi Zakaria. Pengasuh yang betul-betul mengajarkan dia arti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, arti iffah, menjaga diri dan menjaga kehormatannya, diajarkan oleh Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria, seperti yang kita baca dalam ayat ini, kullama dakhala 'alaiha Zakaria, setiap kali dia masuk ke mihrabnya Maryam, artinya beliau memiliki kepedulian yang
begitu tinggi, senantiasa memperhatikan Maryam, senantiasa mengontrol bagaimana kehidupan Maryam. Jadi saat Nabi Zakaria beliau dijadikan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengasuh Maryam karena memiliki hubungan kerabat, tapi beliau memiliki keseriusan yang begitu luar biasa dalam mendidik dan mengasuh Maryam. Selalu dia sambangi, selalu dia kontrol, selalu dia monitoring, selalu dia mutaba'ah. Begitulah konsep yang mestinya dilakukan oleh seorang ayah. Bukan pendidikan anak itu hanya terbatas kalau anak-anak kita selesai sampai usia balik, lalu kemudian masuk pesantren kita sudah tidak kontrol lagi. Salah. Anak kita sudah tamat aliyah, tamat SMA, tamat dari pesantren, kita berpikir bahwa anak kita sudah dewasa, tidak butuh untuk dikontrol. Salah. Jadi anak itu masih tetap menjadi anak selama kita masih hidup dan dia masih hidup. Kita menjadi ayah dan dia menjadi anak kita. Program monitoring, program mutaba'ah, program untuk senantiasa mengontrol mereka bagaimana, dengan siapa mereka bergaul dan lain sebagainya harus tetap dilaksanakan. Begitu Nabi Zakaria senantiasa mengontrol keberadaan Maryam. Setiap kali beliau masuk ke tempat mihrabnya Maryam, wajada indaha rizqa. Beliau menemukan rizki, menemukan sesuatu yang sudah tersedia, makanan yang sudah tersedia. Menurut ahli tafsir, para mufassirun mengatakan Nabi Zakaria menemukan buah-buahan. Bahkan buah-buahan itu aneh. Buah-buahan musim dingin ada di musim panas, dan buah-buahan di musim panas ada di musim dingin. Yang satu yang aneh. Akhirnya hal itu mendorong Nabi Zakaria untuk bertanya. Qala ya Maryam, anna laki hada? Wahai Maryam, dari mana engkau dapat makanan ini? Qalat huwa min indillah. Wanita solihah ini mengatakan, Maryam yang solihah ini mengatakan, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa saja, kapan saja, dengan cara bagaimanapun. Allah Maha kuasa, kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kun, maka hal itu bisa terjadi. Syekh Mutawalli Sya'rawi memiliki satu coretan, betul, satu mawaqif lataif begitu. Satu yang unik dari ayat ini. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Di dalam kitab tafsir beliau mengatakan pertanyaan Nabi Zakaria setiap kali beliau melihat makanan ada di Maryam tersedia, lalu membuat dia bertanya, anna laki hada? Dari mana kamu dapat ini? Adalah pertanyaan yang senantiasa harus diulang-ulang oleh setiap ayah dan ibu kepada anak-anaknya. Dari mana kamu dapat ini? Dari mana kamu dapat ini? Punya siapa? Ini dari mana? Ini apakah ini halal ataukah haram? Anna laki hada, itu pertanyaan yang harus menjadi bagian dari program pendidikan kita. Seorang anak barangkali usia 7 tahun, 8 tahun, kelas 1, 2 SD, pulang dari sekolah membawa rautan warna biru, padahal yang kemarin kita belikan rautan warna merah. Seorang anak tiba-tiba di tasnya kita temukan ada kue dan lain sebagainya. Nah, di situ kemudian kita biasakan bertanya, ini dari mana, ini punya siapa? Tujuannya adalah seorang ayah, ibu mesti memastikan bahwa apa yang ada di dalam genggaman anaknya, apa yang ada di tas anaknya, apa yang dimiliki oleh putra-putrinya adalah sesuatu yang halal, didapatkan dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hal ini adalah sesuatu yang sangat prinsip di dalam pendidikan kita. Ketika anak kita terbiasa memakan sesuatu yang haram, tidak mempedulikan barang yang halal, haram, atau syubhat, maka ketahuilah itulah awal kegagalan kita di dalam pendidikan anak. Seorang ayah, seorang ibu mesti memastikan, anna laki hada, dari mana kamu dapat hal ini? Ini punya siapa? Ini dibeli di mana? Ini didapatkan dengan cara bagaimana dan lain sebagainya. Baik anak-anak itu masih dalam
usia SD ataupun pasca balik ataupun dia sudah dewasa. Mesti kita sering-sering bertanya, ini punya siapa, ini dari mana, kamu dapatkan dari mana. Karena ketika kita mendapatkan jawaban yang meyakinkan bahwa ternyata hal itu bukan berasal dari sesuatu yang halal, kita bisa mengingatkan, kita bisa meluruskan, kita bisa memberikan bimbingan, bisa mengarahkan mereka untuk konsultasi kepada siapa yang paham dan pakar di dalam masalahnya. Dengan itu insya Allah kita bisa menjaga anak-anak kita dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, ayah, bunda sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kira-kira beberapa mawaqif tarbawiyah, beberapa prinsip-prinsip pendidikan yang ada di dalam kisah keluarga Maryam. Keluarga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai sebuah surat, keluarga Imran. Surat yang ketiga di dalam Al-Quran. Surat yang mendapatkan kedudukan atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti insya Allah akan berhujah kepada siapa yang telah membacanya dan mengamalkan kandungan dan isinya. Surat yang menceritakan kisah keluarga bukan pada keheroikannya, bukan pada bagaimana mereka mampu melawan derasnya ujian, tapi mereka adalah keluarga yang tumbuh di dalam kesolehan, ibadah, doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang prinsip di dalam dunia pendidikan kita yang mesti kita mulai hal-hal besar itu dari sesuatu yang mendasar. Mungkin pada pertemuan sore hari ini saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan ayat-ayat parenting lain dalam kesempatan-kesempatan yang lain.